Assalamualaikum. Baiklah, perkenalkan, nama saya Amalia. NIM 1847241045 dari kelas 28D. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, di sini telah ditampilkan tentang kompetensi dasar, kemudian materi, video, dan juga latihan soal-soal. Nah, yang pertama, kita akan menuju kepada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan perkembangbiakan makhluk hidup. Kemudian, mengikuti prosedur perkembangbiakan tumbuhan dan juga melaporkan hasilnya dalam bentuk tulisan. Anak-anak, tahukah kalian bagian-bagian bunga? Nah, ini adalah gambar dan juga bagian-bagian bunga. Nah, ada mahkota, ada kelopak, ada dasar bunga, ada tangkai bunga, dan masih banyak lagi bagian-bagian bunga. Kemudian, perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan generatif disebut juga dengan perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan juga pembuahan. Bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh struktur bunga, seperti kelopak, mahkota, putik, dan juga benang sari. Inilah gambar bunga lengkap. Contohnya seperti bunga bakung dan juga bunga sepatu. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian saja dari bunga itu sendiri. Contohnya seperti bunga kelapa, bunga kamboja, bunga Jepang, Bali, dan juga lain-lain. Nah, inilah contoh dari bunga tidak lengkap. Nah, di sini akan tampil sebuah tampilan mengenai pembuahan oleh tumbuhan atau penyerbukan. Kemudian, penyerbukan merupakan proses pembuahan bagi tumbuhan untuk bisa berkembang biak. Terdapat berbagai macam penyerbukan dalam proses jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik bunga dari tumbuhan. Inilah gambar dari penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan juga penyerbukan basta. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Ada yang dinamakan dengan penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan sendiri ialah macam penyerbukan yang lebih mendasar karena hanya melibatkan satu bunga. Jenis penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari dari kepala sari jatuh langsung ke kepala putik bunga yang sama. Kemudian inilah contoh penyerbukan sendiri. Ada bunga sepatu dan juga bunga turi. Selanjutnya, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi saat bunga jantan dan juga bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga, sehingga membutuhkan dua bunga dalam tumbuhan yang sama untuk melakukan proses penyerbukan. Kemudian ada penyerbukan tetangga atau geutogami. Nah, inilah contoh dari penyerbukan tetangga seperti jagung dan juga padi. Nah, kemudian tahukah kalian macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari yang lain? Nah, inilah contohnya meliputi penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah jenis penyerbukan yang lebih kompleks. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda, tapi masih sejenis ya. Macam penyerbukan ini
berasal dari bunga lain pada tumbuhan lain pula, tetapi masih dalam satu jenis yang sama ya. Inilah contohnya. Ada mawar dan juga bunga kamboja. Penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan ini terjadi apabila serbuk sari suatu bunga jatuh ke keputik bunga tumbuhan lain yang berbeda varietasnya. Tujuannya adalah untuk menggabungkan sifat yang dikehendaki dari dua jenis tumbuhan dalam satu tumbuhan. Macam penyerbukan berdasarkan perantara. Yang pertama, ada penyerbukan oleh angin. Penyerbukan terjadi saat angin meniup serbuk sari yang halus, sehingga terlepas dari tangkai sehingga bisa masuk ke dalam putik. Contohnya seperti lebah dan juga kupu-kupu. Penyerbukan dengan air. Proses ini terjadi sebab tumbuhan yang terendam dalam air. Bisa juga terjadi saat terkena air hujan atau karena tumpahan air lainnya, sehingga membuat serbuk sari rontok dan juga mendekati kepala putik. Ini contoh dari ganggang dan hindrilla. Penyerbukan bantuan manusia. Ciri tumbuhan yang butuh penyerbukan ini seperti memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu bunga tunggal, serta serbuk sarinya sulit rontok. Contoh penyerbukan bantuan manusia adalah bunga vanili. Nah, ini adalah latihan soalnya. Nah, kalian bisa mengikuti latihan soal ini setelah mempelajari materi yang tadi. Nah, kalian klik start ya. Nah, pertama, apa pengertian penyerbukan? Misalnya kalian menyebutnya menjawab A. Maka kalian salah. Kalian menjawab B. Nah, berarti jawabannya B. Kita lanjut ya. Berikut ini yang merupakan tumbuhan dengan penyerbukannya dibantu oleh manusia adalah, kita pilih rumput ya. Kalian salah. Padi. Kalian salah. Lalu, apa yang benar ya? Ternyata yang benar adalah vanili. Kemudian kita akan lanjut lagi. Penyerbukan dari bunga itu sendiri dinamakan penyerbukan. Penyerbukan apa ya? Kita langsung saja. Kita tekan penyerbukan silang. Ternyata penyerbukan dari bunga itu sendiri bukan penyerbukan silang. Jadi, dan akhirnya kita memperoleh jawabannya bahwa penyerbukan dari bunga itu sendiri dinamakan dengan penyerbukan sendiri. Yang keempat, merupakan contoh perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu tumbuhan berkembang biak secara generatif. Dengan cara apa ya? Mungkinkah dengan cara bertelur? Ternyata salah. Apakah dengan cara stek? Salah juga. Cangkok? Salah juga. Berarti penyerbukan. Soal yang terakhir. Nah, di sini sudah terdapat beberapa atau ada gambar bunga. Nah, kita disuruh untuk mengamati gambar tersebut. Gambar nomor 1, gambar apa ya? Apakah benang sari? Ternyata gambar nomor 1 bukan benang sari. Apakah nomor tangkai bunga? Juga bukan. Apakah mahkota? Ya, kalian benar. Jadi, jika kalian menekan salah satu atau optionnya, akan ada, jika kalian menekan yang benar, maka akan muncul gambar yang benar atau A+.
Itu saja ya video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.